Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya Ilham Wahidi Syari dari SMK Taruna Bakti ingin menjelaskan tentang modul komputer jaringan dasar pada KD atau kompetensi dasar adalah K3H. Nah, jadi kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, jadi berikut kata pengantarnya. Puji dan syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menjelaskan modul. Ya. Ini untuk daftar isinya, jadi ada indikator, alat dan bahan, materi, pengertian K3H, peraturan perundang-undangan yang mengatur K3H, penerapan praktik keselamatan kerja, dan rambu kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium atau di workshop. Nah, untuk deskripsinya ya, secara umum deskripsinya dalam mata pelajaran komputer jaringan dasar adalah salah satu kompetensi kalian teknik komputer jaringan dasar. Nah, ini bisa dibaca. Nah, K3H yang disesuaikan dengan lingkungan kerja. Nah, jadi indikatornya itu adalah siswa mampu melindungi diri pada saat praktik di sekolah atau di tempat kerja. Nah, siswa itu harus mampu memahami pengertian komputer jaringan dasar. Siswa itu juga harus mampu memahami unsur-unsur K3H, harus mampu juga memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur K3H. Siswa juga harus mampu menerapkan praktik keselamatan kesehatan kerja, memahami identifikasi pelanggaran prosedur K3 dan memahami rambu-rambu K3LH di laboratorium. Dan alat dan bahannya, alat dan bahan di sini adalah ada modul dan laptop ya, karena ini hanya sebatas teori. Di sini hanya membutuhkan laptop dan lab modul. Nah, materi K3LH sendiri. Materi K3H sendiri adalah pengertian tentang program kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi lain yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Nah, pengertian dari K3H secara umum dan tujuannya dapat kamu baca lalu pahami pada artikel ini. Ya. K3H sendiri itu merupakan singkatan dari keselamatan kerja dan kesehatan. Kedengaran sih kayaknya, nggak apa-apa. Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, yaitu mengenai program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Nah, atau definisi K3 lainnya adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan sehat, selamat, selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Ya. Terus di sini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur K3LH. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi K3LH ini bukan baru ada atau baru tenar, tapi K3LH ini sudah ada sejak tahun 1970. Ya, jadi benar-benar yang namanya keselamatan kerja itu sangat-sangat dijunjung tinggi ya, karena banyak perusahaan yang motonya itu salah satunya adalah 0 kecelakaan kerja. Nah, jadi yang namanya kecelakaan kerja itu sangat dihindari gitu ya. Terus isinya adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, jadi bukan hanya di darat, di dalam tanah pun itu harus ada K3LH-nya, di permukaan air, di dalam air pun harus ada K3LH, sampai di udara itu harus ada K3LH-nya. Bahkan di lab yang sering kalian gunakan pun itu ada K3LH-nya. Menerapkan praktik keselamatan kesehatan kerja. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengusaha itu harus menyediakan alat-alat perlindungan kesehatan kerja sesuai dengan kegiatan suatu pekerjaan. Nah, misalkan pekerjaannya itu dia
tukang las ya, tukang las berarti dia harus menyediakan yang kacamata atau apa ya namanya ya, penutup lah, apa kayak topeng gitu. Terus ketika dia bekerja di bagian kelistrikan ya berarti harus menggunakan sepatu, gelang statis, masker, dan lain-lain. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, semua pekerja harus menaati seluruh peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja dengan berpedoman pada tadi Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1970. Nah, alat-alat pemadaman kebakaran harus ditempatkan di tempat yang mudah terlihat, terjangkau. Nah, jadi alat-alat pemadam kebakaran seperti APAR ya, alat pemadam api ringan, itu jangan sampai ditaruh di tempat-tempat yang tidak terlihat atau tempat-tempat yang susah diakses. Nah, itu jangan sampai. Nah, biasanya untuk alat pemadam kebakaran itu ditaruh di tempat yang mudah terlihat dan terjangkau. Nah, dan biasanya diberi cat warna merah agar kontras. Jadi ketika kita panik ya kan, namanya orang panik ya kan, pasti kita melihat yang menonjol ya. Nah, itu biasa dicat dengan warna merah. Dan pastikan dalam keadaan penuh aparnya ya. Jadi apar itu kan kadang hanya pejengan ya kan. Nah, ketika lihatnya gimana nih buat kita yang nggak ngerti tentang apar, ya kamu bisa lihat aja itu kan di apar biasanya ada indikator ya kan, yang kayak speedometer motor. Nah, itu ketika dia berada di warna hijau ya berarti ada isinya, tapi ketika dia berada di warna merah berarti tandanya kosong ya. Dan satu lagi, jangan buat mainan ya, karena itu alat pemadam api, jangan buat mainan. Nah, semua pekerja atau siswa wajib mengetahui tempat alat-alat pemadam yang tadi ya. Benda-benda yang mudah terbakar harus diperhatikan keamanannya serta dilakukan tindakan pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Nah, di sini tuh benda-benda yang mudah terbakar tuh harus dikasih notis atau dikasih peringatan. Nah, seperti apa? Misalkan kalau kamu suka jalan, di jalanan itu kan banyak truk-truk apa? Pertamina ya yang suka ngisi, yang suka bawa bahan bakar. Nah, itu kan biasanya di situ ada tulisan bahan cairan mudah terbakar dan lain-lain. Terus kalau bawa bahan kimia, cairan mudah terbakar dan lain-lain. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada suatu benda atau suatu hal yang mudah terbakar itu harus dikasih notis atau harus dikasih peringatan supaya buat orang yang nggak tahu atau orang yang baru datang itu bisa uh, bisa tahu gitu. Dan bila terjadi kebakaran atau pelut, tanda bahasa atau tanda khusus lainnya harus segera dibunyikan. Nah, jadi pelut atau tanda bahasa lainnya, tanda bahaya lainnya itu harus segera dibunyikan. Nah, misalkan apa? Misalnya alarm kebakaran. Nah, biasanya alarm kebakaran ini terletak di ujung-ujung setiap gedung, di setiap lantai, itu biasanya ada. Nah, tapi ketika nggak ada, itu kamu bisa menggunakan fluid atau bisa menggunakan, kalau zaman dulu itu kentungan ya, kentungan. Nah, kentungannya gimana Pak? Mukul kentungannya apakah ada iramanya? Ya, namanya kebakaran. Saat memukul kentungan itu tidak akan ada irama ya. Jadi pukul aja terus sambil teriak kebakaran, kebakaran gitu. Jadi biar orang-orang sekitar tahu kalau ada kebakaran gitu. Terus mencegah dan mengurangi kecelakaan, di mana setiap pekerja atau praktikan diwajibkan memakai alat pengaman sesuai peralatan yang digunakan. Dan sebelum menutup ruangan lab atau bengkel safari, teknisi dan instruktur diwajibkan untuk memeriksa mesin, keran gas, kompor gas, dan peralatan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Nah, jadi di mana setiap pekerja ini diwajibkan memakai alat pengaman sesuai aturan. Nah, jadi ketika di lab kamu harus pakai kacamata dan sarung tangan, itu harus kamu taati. Jangan sampai kamu tidak menggunakan alat tersebut, gitu ya. Terus ketika meninggalkan lab juga harus kamu cek nih AC. Nah, biasanya kan kalau kamu siswa-siswa nih, ruangan kamu kan ber-AC. Nah, itu harus dicek lagi nih, AC-nya sudah dimatikan atau belum, kerannya sudah dimatikan atau belum, kompor gasnya sudah dimatikan atau belum. Karena walaupun itu kelihatan sepele ya, misalkan nggak dimatiin, nggak mau dimatiin biar besok pagi dingin, itu kelihatan sepele kan ya. Mungkin listriknya akan naik nih, itu kan untuk dampak kecilnya listrik naik. Tapi kalau untuk dampak besarnya konsleting listrik, terus juga nanti ada yang bocor, AC rusak, kebakaran dan lain-lain. Jadi jangan sampai. Jadi harus memikirkan apapun itu.
Nah, kelengkapan alat P3K harus ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau. Nah, tadi selain alat pemadam yang harus mudah terjangkau, nah alat P3K ini juga harus mudah terjangkau. Jadi jangan sampai nanti ketika ada kecelakaan, ada yang berdarah atau ada yang apa, nah itu P3K-nya itu ngumpet atau di tempat-tempat yang susah dijangkau. Nah, itu jangan. Nah, segera memberikan pertolongan pertama pada setiap kecelakaan sesuai dengan tata cara yang semestinya dilakukan. Nah, di sini tuh adalah pertolongan pertama. Nah, ini jadi kamu harus tahu nih. Pertolongan pertama tuh pada setiap kecelakaan, misalkan ada teman kalian tuh yang punya riwayat penyakit asma. Ketika kamu lagi praktek, ini asmanya kambuh nih. Nah, tuh kamu harus tahu pertolongan pertama tuh apa gitu. Nah, contohnya apa? Nah, jadi ketika ada orang asma, itu jangan sampai kalian kerubutin. Kan biasanya kan ada orang asma, nah itu pura-pura yang lain pada ngerubutin, pengen lihat keadaannya, itu jangan. Karena ketika ada orang asma dikerubutin itu udaranya akan semakin tipis gitu. Jadi lebih baik kamu menjauh, berikan udara yang banyak untuk orang yang menderita asma tersebut gitu. Nah, tempat kerja juga harus memperoleh penerangan yang cukup. Nah, penerangan yang cukup di sini adalah jadi tempat kerja itu minimal itu bisa kena cahaya matahari. Jangan sampai ruangan kerja itu benar-benar gelap, lembab, dan lain-lain itu kalau bisa jangan. Ya, harus ada cahaya matahari lah, istilahnya intinya apa? Setidaknya tuh pagi gitu. Terus di sini ada rambu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi fungsi dari rambu-rambu tersendiri adalah yang pertama itu harus menarik ya, karena perhatian setiap orang terhadap adanya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, menunjukkan kemungkinan terjadinya potensi bahaya. Nah, berarti kan notice ya, menyediakan informasi secara umum. Nah, berarti informasi menyediakan pengetahuan, memberitahukan kepada para pekerja di mana mereka harus menggunakan alat pelindung, menginformasikan di mana peralatan darurat dan memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan dilakukan di tempat kerja. Nah, warnanya itu harus menarik. Nah, contohnya itu nih. Contohnya tuh warna merah ya. Jadi ketika kamu menemukan pelang atau menemukan rambu-rambu ya, apa ya bahasanya sih pelang ya. Kalau kita bahasanya pelang, tapi kalau ini tuh bahasanya rambu-rambu. Itu ketika menemukan rambu-rambu warna merah, itu tandanya adalah larangan pemadam api. Nah, biasanya warna yang kontras sama warna merah itu apa? Warna putih. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika kamu sudah besar, kamu disuruh desain nih, coba dong buat rambu-rambu larangan menggunakan api, menggunakan background merah. Nah, ketika menggunakan background merah, warna yang kontras adalah warna putih. Ya, jangan sampai kamu merah terus tulisannya warna hitam. Itu nggak kelihatan, nyaru. Nah, buat orang-orang yang buat orang-orang yang mengalami rabun, buta warna, itu nggak akan kelihatan, pasti burem gitu. Nah, terus kalau warna kuning, backgroundnya warna kuning, itu tandanya perhatian atau waspada potensi beresiko. Lebih ke arah apa ya, himbauan lah, perhatian gitu. Nah, kalau warna kuning ini jangan warna putih. Nah, warna putih berarti dia hampir nyaru. Nah, tapi kalau warna kuning itu usahakan tulisannya warna hitam. Terus warna hijau. Nah, warna hijau ini kalau bisa tulisannya warna putih. Nah, zona aman pertolongan. Nah, warna biru sama masih warna putih dan wajib ditaati. Nah, biasanya warna biru itu kayak peraturan-peraturan. Nah, kalau backgroundnya warna putih, nah tulisannya jangan warna putih, nggak kelihatan. Tapi kalau backgroundnya warna putih, tulisannya warna hitam. Ya, jadi informasi umum. Nah, biasanya ini tuh kayak informasi-informasi tentang peraturan-peraturan biasanya. Nah, itu kan kalau tadi dari segi warna ya. Nah, dari segi warna, nah ada lagi dari segi geometri. Nah, jadi dari segi warna itu kan udah tadi merah itu tandanya apa, kuning tanda perhatian, putih tandanya informasi. Nah, sekarang kita kolaborasikan dengan geometri. Nah, kalau geometri adalah bentuknya. Kalau tadi warnanya, nah ini bentuknya. Nah, kalau bentuknya itu
ada 3. Yang pertama tuh lingkaran. Nah, lingkaran itu tanda perintah, segitiga itu tanda waspada, dan persegi panjang itu tanda informasi, atau kotak ya, tanda informasi. Nah, kalau kita gabungkan atau kita kolaborasikan, misalkan warna kita bulat ya, bulat itu kan tanda perintah. Bulat kita seperti gambar nih ya, gambar apa bentuknya bulat, backgroundnya warna biru, tulisannya warna putih. Nah, itu isinya tentang kewajiban perintah yang wajib dilaksanakan gitu. Terus misalkan kuning, warna segitiga, terus ininya kuning, nah itu berarti perhatian atau waspada, waspada bahaya. Nah, kalau persegi panjang atau persegi, nah itu isinya biasanya informasi. Kalau untuk warna putih ya berarti informasi umum. Kalau untuk warna merah ya berarti informasi tentang alat pemadam api. Kalau warna hijau ya berarti di zona aman. Zona aman itu larinya kemana? Biasanya kan nanti kalau kalian ke suatu perusahaan atau di tempat apapun itu biasanya ada namanya zona hijau. Nah, zona hijau itu zona aman. Gitu. Terus ini juga ada beberapa petunjuk alat-alat atau rambu-rambu ya, rambu-rambu toilet. Nah, rambu-rambu toilet sendiri di sini cukup penting ya. Kenapa cukup penting? Karena ketika ada suatu toilet tidak ada rambu-rambunya, nah kita tuh bingung mau masuknya toilet, ini toilet perempuan atau toilet laki-laki. Nah, gitu. Jadi kamu harus pahami juga. Kalau toilet laki-laki itu biasanya ada gambar orang. Tapi kalau toilet perempuan itu ada gambar orang pakai rok. Ya kamu jangan sampai salah masuk. Karena bahaya. Gitu, nanti diteriakin kamu. Ya mungkin itu aja sih mengenai pembelajaran tentang K3H. Jika ada yang ingin ditanya atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, nanti bisa via chat juga. Intinya sih kalau tentang K3H itu gimana caranya kalian itu harus benar-benar menaati peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Tapi kalau untuk kalian yang sudah biasa disiplin, taat peraturan, ini nggak akan sulit kok. Gitu. Pasti mudah. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.